Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Walaupun di masa pandemi, kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga dengan berdoa ini pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya anak-anak. Pak Fajar mengingatkan untuk anak-anakku semua, jangan lupa mengisi form kehadiran yang linknya sudah Pak Fajar berikan di grup WhatsApp. Ya, silakan diisi tepat waktu ya, harus tertib. Ya, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Di masa pandemi ini, Pak Fajar berpesan kepada anak semua, walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Misalkan, mencuci tangan, atau membawa hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Ya, siap ya anak-anak? Pak Fajar ingin bertanya, apakah anak-anak pernah melihat almari? Ya, sudah pernah ya? Kira-kira pada almari, anak-anak bisa memasukkan barang kan? Bisa, betul sekali Nak Niken ya. Bisa memasukkan baju. Mengapa anak-anak bisa memasukkan baju ke dalam almari? Ya, betul Nak Andi. Karena pada almari memiliki ruang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang benda yang memiliki ruang itu disebut apa anak-anak? Betul Nak Eri ya. Benda 3 dimensi. Sebelumnya, Pak Fajar akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak nanti menganalisis ciri-ciri benda 3 dimensi. Yang kedua, anak-anak mensketsa gambar benda-benda yang termasuk benda 3 dimensi. Kemudian, menyimpulkan nama tokoh dan watak suatu cerita fiksi. Yang keempat, menuliskan kembali cerita fiksi menggunakan bahasa sendiri. Yang kelima, menganalisis permasalahan pengaruh gaya dan juga menyajikan percobaan sederhana. Baik, sudah siap ya anak-anak? Siap ya, anak-anak kelas 4A memang luar biasa. Sebelum dimulai ke pembelajaran inti, kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Siap? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Dari lagu dari Sabang sampai Merauke, anak-anak bisa mengambil hikmahnya bahwa kita harus bangga terhadap apa yang ada di Indonesia, utamanya tentang benda-benda 3 dimensi yang ada di Indonesia, seperti candi, monumen, seperti itu ya anak-anak. Ya, betul sekali. Sekarang anak-anak kemarin sudah mengunduh LKPD kan? LKPD yang sudah Pak Fajar bagikan di grup WA ya. Sudah diunduh semua? Baik, bagus. Semuanya sudah mengunduh. Sekarang perhatikan Pak Fajar akan menunjukkan suatu benda. Benda yang pertama, ini adalah benda, ada yang tahu apa ini? Ya, betul sekali, botol hand sanitizer. Yang kedua, benda apa ini? Ya, ini adalah tempat fosil ya anak-anak. Mengapa Pak Fajar menunjukkan benda ini? Iya, betul ya. Selain untuk pembelajaran 3 dimensi, anak-anak juga wajib menerapkan protokol kesehatan ya dengan benda-benda ini. Sekarang tugas anak-anak di rumah, silakan tunjukkan kepada Pak Fajar benda-benda yang ada di sekitar kalian yang termasuk benda 3 dimensi ya. Ya, itu Nak Andi betul membawa tempat makan. Ya, Nak Septi betul membawa apa itu? Oh, vas bunga ya. Ya, sekarang anak-anak menganalisis kira-kira ciri-ciri benda 3 dimensi itu apa saja ya. Ya, dianalisis. Pak Fajar berikan waktu 5 menit. Baik, sudah selesai menganalisisnya. Sekarang Pak Fajar berikan kesempatan kepada anak-anak yang akan membacakan hasil analisisnya. Siapa yang berani?
Oh baik, Nak Ilsa, silakan dibacakan hasil analisis benda-benda 3 dimensi. Ya, betul sekali yang dikatakan Nak Ilsa ya. Kita simpulkan bersama tentang benda-benda 3 dimensi ya. Nah, benda-benda 3 dimensi yang ada pada sekitar kita, misalkan ada guci, ada almari, ada meja, dan juga ada benda-benda yang lainnya. Ciri-ciri benda 3 dimensi seperti yang disampaikan teman kalian Nak Ilsa tadi ya. Yang pertama apa? Perhatikan sambil memperhatikan benda yang Pak Fajar berikan. Memiliki panjang, kemudian ini apa anak-anak? Ya betul sekali, lebar, kemudian tinggi, betul. Kemudian yang kedua, dapat dilihat dari sudut pandang mana saja. Maksudnya itu apa Pak? Dari depan, dari samping, dari atas, atau mungkin dari bawah jika misalkan diletakkan di lantai 2 ya. Misalkan ada almari di lantai 2 di tingkat ya. Anak-anak melihat dari bawah bisa kan? Itu yang namanya dapat dilihat dari sudut pandang mana saja. Kemudian bisa menempati ruang dan juga memiliki apa? Bisa diisi tadi, memiliki kolom. Ya, sudah paham tentang 3 dimensi? Ya, betul sekali ya. Sekarang tugas anak-anak adalah menuliskan ciri-ciri benda 3 dimensi ya tadi pada LKPD yang sudah anak-anak unduh ya. Sudah disiapkan kan LKPD-nya ya, ciri-ciri benda 3 dimensi. Silakan dituliskan di LKPD. Baik, yang kedua Pak Fajar ingin bertanya. Pak Fajar akan memberikan satu benda lagi. Silakan dilihat. Pak Fajar membawa apa anak-anak ini? Ya betul Nak Niken ya, ini adalah teko. Kira-kira teko ini termasuk benda 3 dimensi apa tidak? Iya, benda 3 dimensi, betul ya. Karena memiliki panjang, memiliki volume, dapat dilihat dari mana saja kan ya, dari atas, dari depan, dari bawah. Kira-kira anak-anak pernah melihat atau menyaksikan film atau video tentang teko yang berhubungan dengan teko? Ada yang pernah? Ya, betul. Nah, Heri, Aladin dan Teko Ajaib. Nah, bagi yang belum melihat video tentang Aladin dan Teko Ajaib, kita akan lihat bersama-sama ya. Perhatikan dengan seksama. Pada suatu ketika di padang pasir Arab ada sebuah kerajaan. Di sana hidup seorang penjahit miskin yang mempunyai anak bernama Aladin. Dia senang bermain di pasar bersama hewan peliharaannya, Abu Sikra. Ya. Sudah melihat semuanya anak-anak? Bagaimana ceritanya? Menarik kan? Ya. Sekarang tugas dari anak-anak setelah melihat video tadi ya, video Aladin dan Teko Ajaib, anak-anak menuliskan nama tokoh dan juga wataknya sesuai dengan format yang ada pada LKPD. Ya, LKPD-nya dibuka lagi yang berikutnya, diselesaikan nama-nama tokoh dan juga watak pada cerita Aladin. Pak Fajar berikan waktu 5 menit. Sudah selesai anak-anak? Ya. Siapa yang ingin membacakan? Baik Nak April, silakan dibacakan. Betul ya, tokoh-tokoh dalam cerita Aladin kita belajar bersama lagi setelah teman Luna April membacakan tokoh-tokoh Aladin. Yang pertama siapa? Aladin tentunya, sifatnya baik atau protagonis. Kalau tadi paman Aladin atau penyihir ya sebenarnya tadi, bagaimana sifatnya? Antagonis atau dia jahat ya. Kemudian ada si yang monyetnya namanya siapa? Ya Abu. Abu itu adalah baik karena dia membantu Aladin. Yang sifat baik namanya apa anak-anak? Protagonis. Sudah paham ya tentang cerita Aladin? Tugas anak-anak dalam setelah ini, anak-anak boleh menuliskan cerita Aladin menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Dituliskan pada LKPD yang Pak Fajar sediakan. Nah, sebelum selanjutnya Pak Fajar akan bertanya lagi. Anak-anak, teko yang Pak Fajar bawa ini terbuat dari apa ya anak-anak? Ya betul Nak Heri. Dari aluminium. Ya, aluminium
itu bisa dibuat di teko, di alat-alat masak, di mobil apa bisa anak-anak? Ya betul ya, bisa ya. Mobil itu terbuat juga dari aluminium ya, bagian depan mobil atau bodi mobil itu terbuat dari aluminium. Nah, aluminium jika terkena suatu benturan, apakah yang akan terjadi? Ya, pada mobil, pernah melihat mobil penyok? Ya, sekarang anak-anak melihat video permasalahan berikut ini. Perhatikan dengan seksama. Nah, sudah? Ya. Bagaimanakah permasalahan yang ada pada video anak-anak? Mengapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Silakan Pak Fajar berikan kesempatan bagi anak-anak untuk menuliskan pada buku masing-masing. Nanti setelah ini Pak Fajar berikan kesempatan juga untuk membacakan penyelidikan anak-anak. Pak Fajar berikan waktu 5 menit. Sudah? Ya. Kira-kira penyebabnya apa anak-anak? Ya betul Nak Hesa. Mobilnya menabrak suatu benda ya. Bagaimana penyelesaiannya? Ya dibawa ke bengkel bisa, atau menggunakan dengan hati-hati. Supaya lebih paham tentang gaya, kita akan melaksanakan praktikum. Bahan-bahannya sudah siap kan? Yang pada LKPD, seperti yang sudah Pak Fajar berikan arahan di grup, ya betul ya, sudah siap semua. Pak Fajar akan mencontohkan praktikum kita hari ini. Nanti silakan anak-anak memperhatikan, kemudian mempraktikkan sendiri di rumah ya. Ya, silakan dilihat bahan-bahan praktikum pada hari ini, plastisin atau pasir sintetis. Kemudian ada karet gelang. Perhatikan Pak Fajar. Sebentar, saya biar lebih jelas gambarnya. Nah, sekarang dilihat plastisin atau pasir sintetis ini bentuknya sama kan awalnya? Ya sama. Sekarang percobaan yang pertama, kita berikan gaya berupa tekanan pada salah satu. Nanti lihat perbandingan sebelum dan sesudah. Kita berikan gaya berupa tekanan. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi anak-anak? Silakan dituliskan pada LKPD. Yang kedua, Pak Fajar mempunyai karet gelang. Sebentar. Perhatikan bentuk karet gelang ini. Ya, lingkaran ya. Sekarang kita berikan gaya berupa tarikan. Nah, kita tarik pelan-pelan. Bagaimana perubahannya? Ya, tuliskan pada LKPD ya anak-anak. Setelah ini, setelah anak-anak nanti mencoba praktikum sederhana ini, silakan anak-anak nanti mengerjakan laporan ya. Laporannya sesuai dengan format pada LKPD. Sudah? Paham ya anak-anak? Nanti bisa berdiskusi dengan temannya yang rumahnya berdekatan. Pak Fajar berikan waktu untuk menyelesaikan laporannya selama 15 menit ya. Sudah selesai anak-anak? Baik, kelompok siapa yang akan membacakan laporannya? Oke, baik. Nak Erin, silakan dibacakan laporannya. Ya, betul sekali ya. Simpulan pada laporan percobaan ini bahwa apa? Gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Seperti apa tadi misalkan? Plastisin yang semula berbentuk seperti balok atau kubus ini, kemudian diberi tekanan menjadi hancur. Seperti juga halnya dengan mobil tadi ya. Pada video tadi, mobilnya awalnya licin, awalnya bodinya bagus, tapi karena terkena benturan menjadi penyok seperti itu ya. Jadi simpulannya adalah gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah pada paham semua? Gus kelas 4A memang luar biasa. Untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak terhadap materi hari ini, anak-anak silakan mengerjakan soal evaluasi
Soal evaluasi berupa apa, Pak? Berupa kuisis. Seperti kemarin ya, kita bermain game, tapi isinya adalah soal-soal tentang pembelajaran. Nanti anak-anak bisa bergabung dengan mengerjakan soal kuisisnya sesuai dengan link yang Pak Fajar berikan di grup WhatsApp ya. Lengkap juga dengan PIN-nya. Bagi anak-anak yang HP-nya bisa men-scan QR code atau kode QR, bisa langsung di-scan pada tayangan yang ada di pojok samping ini ya. Pak Fajar berikan waktu sampai nanti pukul 19 untuk mengerjakan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sudah pada paham semua? Hebat sekali. Sekarang Pak Fajar gantian bertanya kepada anak semua. Bagaimana perasaanmu terhadap pembelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah senang ya, semangat semua, antusias semua. Kita sudah belajar apa hari ini? Yang pertama tadi apa tentang? Ya, benda-benda 3 dimensi. Yang kedua, mencari tokoh, betul. Nah, Erin. Yang ketiga apa? Yang barusan tadi kita lakukan praktikum, betul, tentang pengaruh gaya. Sudah pada paham semua? Sekali lagi, sudah? Alhamdulillah, sudah pada paham semua. Baiklah, kalau sudah paham, Pak Fajar berpesan kepada anak semua, tetap gunakan gaya sebaik mungkin ya, supaya benda-benda yang ada pada kehidupan kita bisa tetap awet ya, bisa menggunakan dengan lebih panjang. Kemudian kita bisa mengambil amanat dari cerita-cerita yang kita saksikan. Misalkan tadi di cerita Aladin adalah kita harus jujur kepada siapapun, tidak boleh curang seperti itu ya. Jadi harus berbuat baik kepada siapapun. Dan tentunya yang penting, karena ini masih masa pandemi, tentunya anak-anak harus menjaga kesehatan, makan yang bergizi. Ya, siap ya? Baik, Pak Fajar punya pantun untuk anak-anak sendiri. Silakan dilihat. Siapa yang membacakan? Oke, kita bacakan bersama ya. Batang padi itu jerami, berikan sapi untuk dimakan. Walau belajar di masa pandemi, tetap terapkan protokol kesehatan. Ya, siap. Oke, baik. Pak Fajar juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua hari ini yang telah antusias dalam mengikuti pembelajaran. Semoga ilmunya nanti bermanfaat ya anak-anak. Tentunya Pak Fajar juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Kakak yang menemani anak-anak dalam pembelajaran daring ini. Kita berdoa semoga kita bisa bertemu di sekolahan kembali. Tentunya untuk lebih paham, silakan nanti anak-anak bisa mengerjakan buku tema yang sudah ada anak-anak bawa ya. Nanti boleh bekerja sama dengan orang tua untuk pembelajaran selanjutnya, yakni tema 8, subtema 3, pembelajaran ketiga. Boleh dibaca nanti malam supaya besok sudah paham. Ada yang tanyakan lagi? Mantap, sudah paham semua ya? Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama. Kita awali pembelajaran dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Baiklah, siapa yang ingin memimpin? Oke, nah bisa dipimpin teman-temannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, dari Pak Fajar cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sampun Bu. Ya, terima kasih Mas Fajar yang sudah menyampaikan praktiknya dengan baik, ya, dengan tenang.